Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ferika Wita sebagai dosen pengampu mata kuliah topik kontemporer manajemen keuangan yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Khairunisa Sofa Salsabila dengan NIM akhir 068, Aji Rizal Hamzah dengan NIM akhir 073, saya sendiri Utari dengan NIM akhir 075, Anita Dian Sahana dengan NIM akhir 077, Hani Kurniawati dengan NIM akhir 080, dan Yesti Liana Pamungkas dengan NIM akhir 081. Adapun judul dari tugas kami yang akan kami presentasikan adalah The Role of Business Risk and Non-Debt Tax Shields to Debt to Equity Ratio on Pharmacy Listed Companies in Indonesia. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Khairunisa Sofa Salsabila dengan NIM akhir 068 akan melanjutkan pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Latar belakang pada penelitian kali ini adalah pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk mewajibkan seluruh warga negara Indonesia untuk menjadi peserta BPJS atau Jaminan Kesehatan Sosial. Nah, kebijakan ini tentunya telah tertuang dalam beberapa peraturan, diantaranya Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014, serta Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2014. Tentunya dengan adanya kebijakan ini akan memudahkan warga negara Indonesia untuk berobat dengan mengunjungi fasilitas kesehatan serta rumah sakit yang akan menjadi tujuan pengobatan mereka. Dan dengan kondisi ini pula, maka peluang akan terbuka besar untuk industri farmasi Indonesia, dikarenakan kebutuhan produksi dan konsumsi akan meningkat. Selanjutnya, keputusan penting yang nantinya akan dihadapi oleh manajer keuangan adalah terkait dengan kelanjutan operasi dan keputusan pendanaan. Perusahaan farmasi ini akan didanai oleh hutang dan ekuitas. Kemudian komposisi dari hutang dan ekuitas tersebut yang akan digunakan selanjutnya akan dijelaskan pada struktur modal. Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dari struktur modal tersebut. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana kondisi time interest earn, business risk, debt to equity ratio, dan non-debt tax shield pada perusahaan industri farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2014. Yang kedua, apakah time interest earn berpengaruh terhadap debt to equity ratio pada perusahaan industri farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2014. Yang ketiga, apakah business risk berpengaruh terhadap debt to equity ratio pada perusahaan industri farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2014. Yang keempat, apakah non-debt tax shield berpengaruh memoderasi pengaruh dari business risk terhadap debt to equity ratio pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2014, dan apakah non-debt tax shield berperan memoderasi pengaruh time interest earn terhadap debt to equity ratio pada perusahaan industri farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2014. Perkenalkan, saya Hani Kurniawati dengan NIM 080. Di sini saya akan menjelaskan tentang gap teoritis dan gap empiris. Untuk gap teoritisnya, menurut Gordon tahun 2010, ia menyatakan bahwa pajak ini membuat penggunaan hutang perusahaan dan meningkatkan laba perusahaan, serta mencegah beban bukan pajak adalah pendanaan hutang keuntungan yang seimbang dari utang pajak. Kemudian untuk gap empiris, menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage perusahaan Cina relatif lebih rendah dan cenderung mempertimbangkan pengaruh pajak dalam mendanai hutang jangka panjang. Yang selanjutnya ada variabel-variabel. Di sini ada beberapa variabel yaitu X1, X2, Y, dan Z. Untuk variabel X1 adalah time interest earned atau perbandingan antara laba bersih sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga dan merupakan rasio yang mencerminkan jumlah jaminan keuangan untuk membayar bunga utang jangka panjang.
X2-nya adalah business risk atau risiko bisnis yang terdiri dari risiko intrinsik, risiko leverage, dan risiko leverage operasi. Kemudian untuk variabel Y, yaitu non-debt tax shield, merupakan pembebanan biaya penyusutan dan amortisasi terhadap laba rugi. Yang terakhir ada variabel Z, yaitu debt to equity ratio, yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur hutang dan ekuitas. Untuk hipotesis, di sini ada 4 hipotesis. Yang pertama itu H1A, time interest earned berpengaruh positif terhadap debt to equity ratio. Kemudian H1B, non-debt tax shield, memoderasi hubungan antara time interest earned dan debt to equity ratio. Yang ketiga, H2A, yaitu business risk, yang berpengaruh terhadap debt to equity ratio. Dan yang terakhir, H2B, yaitu non-debt tax shield, memoderasi hubungan antara business risk dan debt to equity ratio. Saya Ajrizal Hamzah dengan NIM akhir 073. Kemudian materi selanjutnya mengenai metode penelitian. Pada jurnal yang kami kaji, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan alat analisis struktur equation modeling atau SEM, partial least square dengan program WARP PLS 5.0 yang digunakan untuk menguji hipotesis. Nah, untuk populasi dan sampelnya, populasi pada penelitian ini sebanyak 72 perusahaan di industri farmasi. Kemudian teknik pengambilan sampelnya yaitu purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan industri farmasi selalu terdaftar di BI periode 2009 hingga 2014. Kemudian perusahaan industri farmasi yang memiliki utang dan biaya atau bunga keuangan dalam mendanai kegiatan operasional tahun 2009 sampai 2014. Kemudian berdasarkan teknik tersebut dapat diambil sampel pada penelitian ini yaitu 49 perusahaan. Kemudian mengenai materi hasil statistik, teman-teman bisa melihat dengan seksama pada tabel untuk perusahaan yang memiliki rata-rata tax interest earning yang tertinggi yaitu ada di PT Merck. Kemudian perusahaan yang memiliki rata-rata risiko bisnis terendah yaitu PT Kalbe Pharma, dan perusahaan yang memiliki rata-rata risiko bisnis tertinggi yaitu PT Schering Plough-Tercet. Kemudian yang ketiga yaitu perusahaan yang memiliki rata-rata NDTS tertinggi adalah PT Merck, dan perusahaan yang memiliki rata-rata NDTS terendah adalah PT Merck. Itu merupakan hasil statistik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anita Dian Sahana dengan NIM akhir 077. Di sini saya akan menunjukkan hasil model penuh. Garis moderasi NDTS pada hubungan TIE dan DER menunjukkan titik koefisien sebesar 0,00, tidak signifikan dengan nilai P lebih besar 0,05. Garis TIE kepada DER menunjukkan titik koefisien sebesar 0,03 dan tidak signifikan dengan nilai P lebih besar 0,05. Garis bersik kepada DER menunjukkan titik koefisien sebesar 0,49 dan signifikan dengan P lebih kecil 0,01. Kondisi pada uang PLS menyatakan bahwa nilai P untuk APC dan ARS harus lebih kecil dari 0,05 atau signifikan. Nilai AVF dan AVIF sebagai indikator multicollinearity harus lebih kecil dari 5 dan kondisi nilai GOF-nya lebih kecil dari 0,1. Mediumnya 0,25, besarnya 0,36. Lalu selanjutnya ada hasil dari R kuadrat, Q kuadrat, dan PIP. Dapat dilihat pada model memiliki Freddy-Selvan, sedangkan full collinearity VIP merupakan hasil dari full collinearity yang memiliki multi-collinearity vertikal dan literal. Kriteria uji kolinialitas penuh adalah nilai harus lebih rendah dari 3,3 menurut Koch 2013. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai R kuadrat atau R masing-masing variabel endogen adalah 21,9%. DER model penelitian ini memiliki prediktif yang relevan karena memiliki nilai Q2 di atas 0. Dengan demikian, NDTS bukanlah sebagai variabel moderator yang artinya
Variabel non-depth bukanlah merupakan moderator tax sale, tetapi merupakan variabel intervening, eksogen, atau prediktor anteseden. Perkenalkan, nama saya Utari dengan NIM akhir 075. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil hipotesis penelitian dari penelitian ini. Yang pertama yaitu time interest earn memberikan dampak positif dan signifikan terhadap DER. Hal ini karena dampak industri farmasi umumnya mendapat selisih margin yang sangat kecil dibandingkan nilai dengan harga pokok penjualan. Lalu yang kedua, risiko bisnis memiliki beberapa pengaruh positif yang signifikan terhadap DER. Hasil ini sesuai dengan teori trade-off, di mana masih baik dalam bisnis ini, resiko rendah baru tidak mempublikasikan hutang kepada calon pemegang saham atau investor. Lalu yang ketiga, non-debt tax sales atau NDTS yang memoderasi hubungan antara kepentingan waktu yang diperoleh dengan DER ditolak. Hal ini berarti NDTS tidak memoderasi time interest earn ke DER. Lalu yang keempat, hasil penelitian ini menunjukkan dengan kemampuan time interest earn yang tinggi, perusahaan tidak meningkatkan utang meskipun penghematan pajak yang ditimbulkan jika menginvestasikan aset tetap. Lalu yang terakhir, non-debt tax sales atau NDTS tidak memoderasi hubungan antara risiko bisnis dengan debt to equity ratio. Hipotesis ditolak yang berarti NDTS tidak memoderasi hubungan antara risiko bisnis dengan debt equity ratio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Stiliana Pamungkas dengan NIM akhir 081. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki nilai rata-rata time interest earned tertinggi yaitu PT Merck. Kemudian perusahaan yang memiliki rata-rata risiko bisnis terendah yaitu PT Kalbe Farma. Dan perusahaan yang memiliki rata-rata risiko bisnis tertinggi yaitu PT Schering. Kemudian perusahaan yang memiliki rata-rata NDTS tertinggi yaitu PT Merck. Dan perusahaan yang memiliki rata-rata NDTS terendah adalah PT Merck. Kemudian time interest earned tidak berpengaruh positif signifikan terhadap debt to equity ratio, dan risiko usaha berpengaruh positif signifikan terhadap debt to equity ratio. Kemudian non-debt tax sale tidak memoderasi time interest earned terhadap debt to equity ratio, dan non-debt tax sale tidak memoderasi hubungan antara risiko bisnis dengan debt to equity ratio. Yang terakhir yaitu ada saran, di mana peneliti menulis beberapa saran diantaranya bagi investor. Investor sebaiknya memperhatikan kondisi perusahaan dan mempertimbangkan variabel-variabel yang mempengaruhi debt to equity ratio. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan atau informasi tambahan sebelum berinvestasi di industri farmasi di Indonesia. Kemudian, bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan bagi manajemen perusahaan industri farmasi khususnya dalam mengambil setiap kebijakan terkait regulasi dan dalam kegiatan operasional dan keberlanjutan perusahaan. Kemudian, bagi peneliti selanjutnya, peneliti perlu mengembangkan penelitian dengan memasukkan faktor lain dalam variabel independen seperti kebijakan dividen, kepemilikan perusahaan, nilai perusahaan, pertumbuhan laba, pertumbuhan aset, serta pertumbuhan penjualan dan tingkat inflasi. Yang dapat menggunakan penerapan standar akuntansi perbandingan sebelum dan sesudah penerapan IFRS, serta melakukan penelitian perbandingan antara industri farmasi dengan bidang industri lainnya seperti industri otomotif, industri makanan dan minuman, dan yang lainnya. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke tahap akhir karena pembahasan sudah kami sampaikan secara menyeluruh, dan terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau pengucapan kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.